warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah sempat hadir dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan mencoba berbagi atau saling interaksi, yaitu budaya positif. Sebelumnya saya sapa dulu, ini ada Ibu Hera nih. Ibu Hera ini dari Bandung ya Bu ya. Apa kabar Bu? Masih commute Bu? Ya mungkin baru pertama kali ya Bu ya. Di sini ada juga Pak Robinson lagi mengendarai. Selamat malam Pak. Di sini juga ada Ibu Sri Agustini. Ibu Sri Agustini merupakan salah satu guru SMK, berbeda dengan kita. Tapi di sini Bu Sri juga sepertinya sedang melakukan kuliah untuk mengambil pendidikan guru SD Bu ya. Iya Pak, benar sekali. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu sudah sempat hadir bergabung di kegiatan kita pada malam hari ini. Baiklah, Iya, langsung saja. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan kita pada malam hari ini, serta semoga saja kegiatan kita pada malam hari ini memberikan manfaat, serta menjadikan pelajaran kita untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan ini, sudah meluangkan waktunya. Langsung saja ya kita masuki pada materi kita pada malam hari ini. Bagaimana Bu? Pak? Sudah tampil? Sudah Pak. Sudah tampil. Oke, kegiatan kita pada malam hari ini adalah mengenai berbagi positif tentang budaya positif, di mana kegiatan pada malam ini merupakan salah satu bentuk tugas akhir saya sebagai calon guru penggerak, di mana program guru penggerak ini merupakan kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan kebetulan kelas kami dari Kabupaten Ogan Ilir itu dinaungi oleh P4 TK Matematika. Langsung saja Pak ya. Ini biodata saya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal saya, tapi tetap saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Haris. Tempat tanggal lahir saya Pengaraian tanggal 3 April 1989. Unit kerja saya di SD Negeri 1 Kecamatan Pemuda Selatan. Pendidikan terakhir saya itu S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Sastra Indonesia. FKIP di PGRI Palembang, dan S1 saya satu lagi yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar di UT pada tahun 2016 kalau tidak salah, saya ingat saya kalau lulusnya. Terus email pribadi saya di sini Abdul Haris 65 email. Di sini juga ada nomor HP saya kalau misalkan nanti atau kedepannya kita akan menjalin komunikasi lebih lanjut ya. Di samping itu juga dalam program ini saya didampingi oleh 2 orang guru hebat, yaitu guru praktek saya Pak Heru Sigit Siswanto. Beliau merupakan salah satu kepala sekolah di SD 12 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, serta Bapak Wahyu Ramadan. Bapak Wahyu Ramadan ini berasal dari Oku, tetanggaan dengan Pak Fauzan. Pak Fauzan dari Oki kan Pak? Iya, sebenarnya kita masuk materi kita, pendahuluan budaya positif. Budaya positif di sekolah ini berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah untuk membentuk karakter murid dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi budaya positif itu adalah
kebiasaan atau kesepakatan bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jadi kesepakatan antara warga sekolah, baik itu kepala sekolah, antar guru, komite, serta orang tua wali murid. Itu kesepakatan budaya positif. Adapun langkah-langkahnya yaitu menjalin komunikasi antara warga sekolah. Untuk menjalankan budaya positif, maka kita harus senantiasa menjalinkan komunikasi antar warga sekolah. Yaitu seperti tadi menjalin komunikasi antara guru, kepala sekolah, komite, dan orang tua murid. Terus senantiasa berkolaborasi antar warga sekolah. Jadi berkolaborasi senantiasa kita lakukan antara guru dengan guru dan yang lainnya. Terus yang ketiga, memahami kontrol guru. Di sini kontrol guru terbagi dari, kalau tidak salah itu ada 5, yaitu kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, terus pengawas, dan manajer sekolah. Dan selanjutnya itu menerapkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Penerapan keyakinan kelas ini adalah salah satu ujung tombak kita untuk mendirikan budaya positif, karena keyakinan itu adalah tumbuh dari diri kita masing-masing. Terus yang selanjutnya menerapkan segitiga restitusi. Jadi setelah kita menerapkan keyakinan kelas, nantiasa murid-murid kita itu selalu pasti ada 1 atau 2 siswa dari kelas kita pasti ada yang melanggar keyakinan di kelas. Nah, untuk mengatasinya tidak perlu kita hukum, melainkan kita mengatasinya melalui pendekatan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini merupakan salah satu pendekatan. Jadi siswa itu tidak perlu harus kita hukum, tidak perlu. Jadi cukup kita menggunakan segitiga restitusi untuk mendekatannya. Dengan begitu siswa tersebut akan menyadari kesalahannya dengan sendirinya. Nanti kita akan bahas lagi lebih lengkap setelah ini. Terus yang terakhir itu menjalankan disiplin positif. Nah, di sini menjalankan disiplin positif ini kita mulai dari diri kita sendiri. Senantiasa di sekolah kita itu memiliki yang namanya pakaian harian dinas. Itu salah satu mungkin jadi acuan kita atau mungkin titik awal kita untuk menjadikan disiplin positif. Jadi misalkan pakaian harian dinas kita misalkan hari Rabu, misalkan seperti hari ini, tentu saja kita memakai hari ini bajunya itu putih dan pasangannya itu hitam. Jadi putih hitam. Jadi senantiasa kita menanamkan diri disiplin positif itu terlebih dahulu dari diri kita sendiri dulu. Jadi setelah kita memulai disiplin positif, maka siswa kita akan melihat bahwasanya gurunya sudah menjalankan disiplin positif, maka siswa itu akan mengikuti dengan sendirinya. Secara tidak langsung kita menjadi contoh nyata bagi siswa-siswa kita di sekolah. Nah, di sini materi koneksi internet antar materi. Karena di sini salah satu program atau tugas kami calon guru penggerak, jadi kami harus mengoneksikan antar materi di modul 1, di mana yang pertama itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita ketahui bahwasanya pendidikan itu selalu senantiasa berkaitan dengan Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana di sini ia mengemukakan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dan mendidik anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Jadi di sini kita yakin bahwasanya siswa kita atau anak didik kita itu sudah memiliki karakter masing-masing yang dibawanya sejak lahir. Diibaratkan siswa itu seperti benih, sedangkan kita sebagai guru itu diibaratkan petani, di mana benih kalau misalkan kita menanam jagung maka akan tumbuh jagung. Tidak mungkin benih yang kita tanam itu misalkan jagung tumbuhnya menjadi padi. Nah, tugas kita di sini kita ketahui kalau kita jagung maka akan tumbuh jagung. Jadi tugas kita sebagai guru yaitu bagaimana cara kita menuntun tumbuhnya jagung tersebut, menjaga jagung tersebut agar senantiasa terhindar dari hama yang mengganggu. Terus di sini ada modul 1.2, nilai dan peranan guru penggerak. Nilai dari guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Sebenarnya
nilai guru penggerak ini sudah tertanam. Karena profesi kita sebagai guru, pasti kita harus mandiri, kreatif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada anak. Karena kenapa? Kalau misalkan dalam pembelajaran atau proses pembelajaran, kalau kita tidak memiliki kreatifan, maka siswa kita akan merasa jenuh. Maka di sini kita dituntut untuk mandiri. Mandiri itu berarti kita harus bisa menyelesaikan masalah sendiri. Terus relatif, kolaboratif. Kolaboratif ini tidak mungkin kita bisa menyelesaikan segala sesuatu itu sendirian juga. Karena untuk meningkatkan suatu kompetensi pembelajaran kita harus kolaboratif atau berkolaborasi antara warga sekolah, baik itu antar guru atau guru yang lain dalam lingkungan kecamatan atau dalam lingkungan kabupaten. Itu adalah merupakan salah satu nilai dari guru penggerak. Bukan hanya guru penggerak, tapi semua guru sudah harus memiliki nilai-nilai ini. Terus peranan dari guru penggerak. Peranan dari guru penggerak di sini ya menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktek, menjadi coach bagi guru lain, menjalankan kolaborasi antara guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini sebenarnya kalau saya terlihat dan saya teliti bahwasanya peran ini sudah dimiliki juga. Sebagaimana profesi kita sebagai guru, maka kita harus menjadi pemimpin pembelajaran. Serta kita harus menggerakkan komunitas praktek. Jadi kalau kita misalkan menggerakkan komunitas praktek, maka ilmu yang kita dapat atau ilmu teman-teman sejawat kita atau rekan-rekan kita akan saling berbagi. Karena bahwasanya dalam pendidikan itu masalah atau hambatan-hambatan itu seringkali itu sama. Jadi kalau misalkan ada pengalaman-pengalaman bisa kita sharing di komunitas praktek. Jadi kalau misalkan kita menemukan permasalahan yang sama, maka kita akan bisa mengatasinya. Di samping itu juga menjadi coach. Di sini adalah coach ini artinya kita setelah kita mengajarkan kepada siswa atau guru kita, maka guru kita akan mengajarkan kepada siswa yang lainnya juga seperti itu. Jadi seakan-akan berkesinambungan. Terus berkolaborasi, tentunya seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, tentu saja kita guru harus berkolaborasi antar guru karena setiap pembelajaran kita pasti ada titik kelemahannya atau kelebihannya. Disitulah kalau kita menjalin kolaborasi, kita akan memahami kelemahan kita serta kita bisa untuk memperbaikinya ke depannya lagi. Mewujudkan kepemimpinan murid ini yaitu di sini di tahun 2021 ini telah dikemukakan bahwanya merdeka belajar. Berarti siswa itu harus bisa memimpin pembelajaran itu sendiri dengan cara kita arahkan, membimbing atau kita tuntun. Terus di sini ada bagian modul 1.3. 1.3 ini yaitu visi guru penggerak. Sebenarnya visi guru penggerak ini dalam hal ini semua guru sudah harus memiliki visi. Karena dalam suatu pembelajaran itu kita harus memiliki visi. Dengan memiliki visi, maka kita akan memiliki motivasi untuk mengajar siswa. Bagaimana caranya kita untuk menerapkan visi kita atau mencapai suatu visi kita? Ya tentu saja kita menggunakan inquiry apresiatif. Di mana inquiry apresiatif ini adalah sebuah paradigma sekaligus metode manajemen perubahan yang menggambarkan prinsip psikologi dan pendidikan. Jadi kita tuh harus merubah paradigma kita terlebih dahulu. Serta dengan memahami inquiry apresiatif ini, maka kita dapat merumuskan visi. Jadi kalau misalkan kita sudah menguasai inquiry ini, kita bisa merumuskan visi kita terlebih dahulu. Yang terakhir ini adalah pembahasan kita atau pembahasan kita pada malam ini yaitu berbagi budaya positif. Budaya positif sekolah ialah kebiasaan-kebiasaan yang bersepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Seperti yang saya jelaskan pada pertama tadi, budaya positif ialah kebiasaan atau kesepakatan yang bersama yang harus kita jalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilainya karakter yang diharapkan anak terbentuk pada diri anak. Jadi kalau misalkan budaya positif yang sudah kita tanamkan, maka dengan sendirinya karakter-karakter yang dimiliki oleh anak didik kita akan tumbuh
Adapun tahapan-tahapan budaya positif ada 6 tahapan, yaitu perubahan paradigma yang pertama. Jadi untuk kita menjalankan budaya positif, yang terlebih dahulu kita lakukan ialah perubahan paradigma kita. Yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Di sini konsep disiplin positif ini yaitu seperti yang saya kemukakan tadi di awal, disiplin positif itu harus kita mulai dari diri kita sendiri lebih dahulu. Dengan begitu kalau misalkan sudah tertanam dari diri kita, maka yang lain akan termotivasi mengikuti disiplin yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas sama seperti hal yang saya sudah jelaskan di awal tadi, keyakinan kelas adalah merupakan salah satu inti dari mencapai suatu tujuan budaya positif itu sendiri. Karena dengan keyakinan siswa-siswa kita akan dengan sendirinya mengikuti hal-hal yang baik. Kalau misalkan mereka lebih takut dari hukuman, maka mereka menjalankan sesuatu hal itu karena bukan dari keyakinannya, melainkan dari rasa takut. Karena rasa takut dihukum, maka ia menjalankan tugas-tugas itu. Tapi kalau misalkan mereka meyakini, maka akan tumbuh dari dasar dirinya sendiri. Terus yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, dari keyakinan-keyakinan ini biasanya tetap ada 1, 2, atau 3 dari siswa kita memiliki yang namanya seperti yang tadi pelanggaran. Nah, dalam pelanggaran itu biasanya kita ketahui dulu, kita gali dulu apa permasalahannya, apa kebutuhannya. Karena kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nanti akan kita kupas lagi di slide selanjutnya. Terus di sini ada 5 posisi kontrol, sama yang seperti yang saya kemukakan di awal tadi juga. Nanti kita akan coba kupas lagi di halaman selanjutnya. Terus di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan pendekatan. Jadi di sini pendekatan ini, jadi kita di sekolah itu tidak harus menjalankan suatu hukuman, tapi kita bisa menggunakannya melalui segitiga restitusi, mendekatinya kesalahannya. Nah, ini paradigma. Paradigma seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka ucapan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini tidak semerta-merta kita merubah paradigma itu harus totalitas, tidak, melainkan kita harus perlahan. Seperti yang sudah dikemukakan oleh Stephen ini, jadi paradigma kita harus kita rubah berlahan. Karena bahwasanya kita ketahui kalau misalkan untuk merubah suatu program atau kegiatan di sekolah kita itu harus melalui bertahap. Karena kalau misalkan kita langsung secara spontan atau secara penuh, maka siswa itu akan kebingungan. Maka dari situ kita mengubahnya perlahan sedikit demi sedikit agar bisa tumbuh dari sedikit demi sedikit, maka akan kita menjadi terbiasa serta akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Nah, jadi di sini kita meminta dengan disiplin positif ini kita memiliki harapan bahwasanya murid kita akan menjadi sebuah siswa yang bertanggung jawab, penuh rasa hormat dan kritis. Karena apa? Karena kalau misalkan kita cerminkan dari diri kita terlebih dahulu untuk mendisiplinkan diri kita, kita menjadi contoh bagi anak tersebut, maka anak tersebut akan merasa hormat dengan kita. Serta hal-hal apa yang dilakukan mereka akan bertanggung jawab. Dengan begitu mereka juga bisa mampu berpikir kritis. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan keras? Ini ada ilustrasi mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm.
pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Dan di sini ada juga ilustrasi yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari. Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Ini adalah untuk peraturan. Jadi, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Kalau misalkan peraturan, maka kita takut akan dihukum. Seperti yang dikemukakan oleh ilustrasi yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Karena di sini hukumannya kalau kita tidak menggunakan helm, maka sanksinya akan kena tilang. Jadi dengan hukuman itu kita merasa takut, bukan disadari dari diri kita. Jadi gara-gara kita takut ditilang, jadi kita harus mengendarai motor menggunakan helm. Itu yang namanya peraturan. Jadi suatu peraturan itu harus diikuti. Kita takut dengan peraturan, maka kita menggunakan helm. Berbeda dengan misalkan memiliki keyakinan, karena keyakinan itu tumbuh dari dasar diri kita. Kalau misalkan kita ingin selamat, maka kita yakin harus menggunakan helm. Kalaupun misalkan terjadi kecelakaan, minimal kita tidak terlalu parah. Terutama kita melindungi kepala kita karena kita menggunakan helm. Nah, itulah perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau misalkan kita menggunakan keyakinan, maka akan tumbuh dari diri kita. Kita meyakini sesuatu. Kalau kita menggunakan helm, maka kita akan terhindar dari kecelakaan ataupun meminimal luka-luka atau cedera pada diri kita. Itu keyakinan kita. Kalau kita menggunakan ibarat helm, pasti keyakinan dari diri kita kalau menggunakan helm maka akan meminimal luka-luka pada diri kita. Kalau misalkan kita mengikuti peraturan karena takut, maka kita pakai helm. Jadi alangkah lebih baiknya kita menerapkan keyakinan, bukan peraturan. Dengan keyakinan maka dia yakin. Sedangkan kalau peraturan dia takut, hanya takut dihukum. Jadi belum tentu didasarkan dari hatinya. Nah, ini menurut Gushen, suatu keyakinan adalah lebih motivasi seorang diri dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini kan yang lebih baik itu memiliki keyakinan. Kalau misalkan keyakinan itu memiliki unsur intrinsik yang benar-benar termotivasi dari diri kita. Sedangkan kalau misalkan peraturan, tentu saja kita hanya kadang-kadang sekedar untuk menghindari hukuman. Jadi kita mengikuti peraturan itu. Inilah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini juga adalah proses kolaboratif yang mengerjakan murid untuk mencapai solusi untuk masalah. Dalam membentuk murid berpikir tentang orang seperti apa, berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Nah, di sini kan penawaran segitiga restitusi ini ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan di kesepakatan awal, yaitu pembuatan pembentukan suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau juga keyakinan di sekolah. Misalkan kita umpamakan di dalam kelas kita memiliki keyakinan seperti menjaga kebersihan, namun ada 1 siswa atau 3 siswa itu bermain terus membuat kotor siswa ruangan kelas sehingga keyakinan kelas itu dilanggar, maka kita cukup menawarkannya seperti ini, menggunakan segitiga restitusi. Perubahan yang kita lakukan utama yaitu validitas tindakan yang salah. Jadi di sini kita panggil misalkan anak yang bermasalah itu ke ruangan, terus kita tanyakan validitas tindakan yang salah. Mereka melakukan kesalahan apa? Tidak perlu langsung kita hukum, kita terlebih dulu untuk mengemukakan atau meminta pendapatnya terlebih dulu, mengetahui apa yang kesalahan yang dilakukannya. Jadi kita tanya kesalahannya apa. Selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan kita. Kalau misalkan diumpamakan tadi membuat kotoran di kelas, tentu saja kita menanyakan kesepakatan kelas kita terlebih dahulu. Tentunya di kesepakatan kelas misalkan menjaga kebersihan. Nah, di situ kita bisa hubungkan kesalahan mereka membuat kotor kelas
terus keyakinan kelasnya apa, yaitu misalkan menjaga kebersihan, terus kita menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan kemudian satu-satunya pernah melakukan, bukan kamu satu-satunya yang melakukan kesalahan. Kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Dengan begitu setelah itu kita tawarkan, kamu melakukan kesalahan apa dan apa yang harus kamu lakukan untuk menebuskan kesalahan itu. Nanti di selanjutnya nanti akan saya tayangkan video lebih lengkap yang namanya segitiga restitusi ini. Di sini ada kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap siswa atau guru yang melakukan pelanggaran itu pasti ada alasan. Alasannya itu ialah di sini kebutuhan dasar manusia. Karena ada hal yang dibutuhkannya, maka dia melakukan pelanggaran. Pelanggaran apa? Misalkan, contohnya, dia ingin dibutuhkan cinta dan kasih sayang. Nah, di sini cinta kasih sayang berarti dia sedang membutuhkan perhatian kita. Makanya dia melakukan kesalahan itu. Dengan melakukan kesalahan itu dia membutuhkan cinta kasih sayang. Di samping itu juga ada yang membutuhkan kesenangan. Misalkan perumpamaan dianya membuat dalam kelas kita itu menjaga kebersihan, terus ada salah satu siswa kita mencoret-coret tembok. Kenapa? Kita tanya. Karena dia merasa senang untuk menggambar-gambar, namun beliau atau anak didik kita itu salah penempatannya. Karena kesenangannya itu untuk menggambar, tapi penempatannya salah. Jadi kita ketahui bahwa mereka memiliki kesenangan seperti itu. Dia butuh kesenangan. Di sini juga ada yang namanya penguasaan. Seringkali di penguasaan ini biasanya kasus-kasusnya itu ketika dalam proses belajar mengajar itu siswanya seperti acuh tak acuh dalam waktu kita menjelaskan materi-materi yang ada. Dengan begitu kita akan lebih memperhatikan dia. Mungkin dia membutuhkan kebutuhan penguasaan, berarti dia ingin diakui bahwasanya dia mampu untuk mengerjakan soal itu. Seperti itu. Nah, di sini ada juga yang namanya posisi kontrol. Posisi kontrol ini terdiri dari 5, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, terus kita memposisikan kita sebagai teman. Di sini juga ada memposisikan sebagai pemantau, dan di sini juga ada yang namanya memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, di sisi posisi manajer ini adalah posisi yang paling tinggi. Di sini kalau misalkan kasus kita kaitkan dengan kasus atau pelanggaran kesepakatan kelas kita, ketika kita melakukan kesepakatan misalkan datang ke sekolah tepat waktu, biasanya ada siswa kita yang masih tetap terlambat. Maka posisi penghukum di sini ialah menghukum pastinya, yaitu dia cukup meminta siswa itu mungkin memungut sampah atau berdiri tegak di lapangan. Itu kan suatu penghukuman, tapi terkadang kala kita harus menempatkan diri kita terlebih dahulu. Misalkan kita menempatkan posisi kita sebagai teman, kita tanya, "Nak, kenapa pada hari ini atau belakangan ini kamu datang terlambat?" Kita gali dulu terlebih dahulu apa yang menjadi kendalanya sampai dia datang terlambat terus di sekolah. Itu kan kita memposisikan diri kita pada waktu permasalahan yang ada. Tidak harus semerta-merta pada waktu siswa kita melakukan kesalahan kita harus menghukum, tidak, tapi kita harus memposisikan diri kita terlebih dahulu. Di sini juga ada posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana kita lebih dekat dengan siswa, lebih terbuka dengan siswa, bisa kita menjadi teman, bisa menjadi pemantau, juga bisa kita jadi penghukum. Di sini posisi manajer adalah posisi yang paling tinggi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini rencana tindakan aksi nyata saya yang saya akan terapkan di sekolah saya. Latar belakang saya, kenapa saya harus menerapkan budaya positif di sekolah saya, yaitu untuk menerapkan budaya positif pada murid yang akan berguna bagi dirinya sendiri dan bagi lingkungan sekitar sekolah, yang akan membantu
karakter pada diri murid. Jadi tujuan saya di sini ialah untuk menumbuhkan karakter-karakter yang ada pada diri anak didik saya. Terus di samping itu budaya positif ini pasti berguna bagi dirinya sendiri, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakatnya nanti. Tujuan saya ada dua, yaitu agar menjadi disiplin dengan dirinya sendiri dan akan menumbuhkan, kembangkan karakter yang mereka miliki. Seperti yang saya kemukakan barusan tadi, dari latar belakang saya ingin karakter yang dimiliki siswa itu berkembang dengan sendirinya. Dengan disiplin, maka karakter-karakter yang ada pada diri siswa itu akan tumbuh dengan sendirinya. Kalau misalkan tumbuh dengan sendirinya, maka akan jauh lebih melekat daripada harus kita paksa tumbuh. Karena tumbuh dengan sendirinya itu akan jauh lebih melekat. Yang kedua itu tujuan untuk guru. Akan menjadi contoh bagi murid lain dan membangun disiplin positif. Jadi disiplin positif itu harus diterapkan pada diri kita terlebih dahulu. Seperti yang saya kemukakan yang sebelum-sebelumnya, guru itu harus menjadi contoh bagi siswa-siswanya atau murid-muridnya. Dimana seperti hal yang sangat sederhana, yaitu misalkan cara kita berpakaian, penampilan kita. Kalau misalkan kita rapi, jadi siswa itu melihat keadaan kita rapi, maka ya siswa-siswa itu akan mengikuti kita. Oh, Bapak itu rapi, pakaiannya rapi, digosok, atau menggunakan minyak wangi, atau misalkan menggunakan sepatunya yang bersih. Maka siswa-siswa itu akan dengan sendirinya mencontoh kita. Bapak bisa rapi, kenapa saya tidak? Jadi pada waktu kita untuk menegur siswa, misalkan ada siswa yang bajunya dikeluarkan, cukup kita tegur misalkan, nak bajunya tolong dimasukkan, dia akan melihat terlebih dahulu kita. Kalau misalkan baju kita juga dimasukkan, maka dia akan dengan sendirinya, oh ya Pak, dimasukkannya. Tapi kalau misalkan baju kita juga dikeluarkan, tentu saja siswa itu akan melihat, terus berpikir negatif. Bapak saja bajunya dikeluarkan, kenapa saya harus masuk? Seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh disiplin. Jadi guru itu merupakan salah satu contoh nyata bagi anak-anak murid atau anak-anak didik kita. Seperti itu. Tolak ukur. Nah, tolak ukur saya di sini ya indikator keberhasilan dapat dilihat dari keyakinan kelas yang disepakati dijalankan oleh guru dan murid serta menurunnya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh murid dan guru. Jadi tolak ukur saya keberhasilan dalam saya menerapkan disiplin positif itu ialah indikatornya guru dan murid-murid itu sudah menjalankan keyakinan atau kesepakatan kelas kita atau kesepakatan sekolah kita. Di samping itu juga pelanggaran-pelanggaran itu menurun. Jadi dengan begitu itu merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan saya. Terus tindak lanjut. Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mencapai peranan budaya positif yaitu sebagai berikut. Yang pertama yang saya lakukan yaitu pastinya berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Untuk menerapkan sebuah program budaya positif ini tentunya kita harus memiliki izin. Harus meminta izin terlebih dahulu, yaitu atasan kita. Tentunya kita sebagai guru, atasan kita tidak lain dan tidak bukan yaitu kepala sekolah kita sendiri. Jadi sebelum kita menerapkan ini, alangkah lebih baiknya kita berkomunikasi atau berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengarahkan atau menjelaskan. Misalkan disiplin positif itu apa, budaya positif itu apa, kita jelaskan kepada kepala sekolah kita, berkoordinasi. Nanti ada timbul umpan baliknya dari kepala sekolah. Mungkin ada masukan-masukan tambahan. Misalkan kita budaya positif kita hanya untuk menerapkan siswa-siswa kita datang pagi, ternyata kepala sekolah juga menerapkan kalau misalkan siswa datang pagi harus tetap menjaga kebersihan, mungkin ada masukan tambahan dari kepala sekolah. Makanya langkah pertama kita harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua itu perencanaan penerapan keyakinan kelas
dan keyakinan kelas, keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Nah, di sini juga kita harus merencanakan penerapan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Jadi tetap setelah kita berkoordinasi, setelah kita menyampaikan keyakinan-keyakinan, program kita, langkah kita untuk menerapkan disiplin ini bersama kepala sekolah, baru kita terapkan. Kita terapkan dari misalkan kelas kita terlebih dahulu memiliki keyakinan-keyakinan seperti yang kita bahas sebelumnya. Keyakinan itu ya tumbuh dari dasar diri kita, memiliki keyakinan, motivasi diri seperti itu. Bukannya peraturan. Kalau misalkan peraturan, tetap siswa akan menjalankan, namun mereka menjalankan bukan dari dasar hati, melainkan takut untuk dihukum. Nah, yang ketiga di sini menggalakkan kembali disiplin positif. Sebenarnya saya yakin di seluruh Indonesia ini, di sekolah-sekolah sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan disiplin positif. Contohnya saja pada saat saya waktu masih sekolah di SD, saya itu selalu datang pagi. Terus di samping itu juga pada waktu pulang sekolah, kami harus selalu senantiasa bersalaman atau sujud dengan kepala sekolah, dengan guru-guru seperti itu. Itu bukan diarahkan atau diperintahkan, melainkan itu timbul dari diri kami sendiri. Jadi pada waktu kami pulang sekolah, pada waktu zaman SD, kami harus sujud sebagai tanda hormat kami, sebagai tanda terima kasih kami, karena pada hari ini kami telah diberi pelajaran yang baru, jadi pengetahuan baru, ilmu baru. Jadi itu merupakan salah satu respon diri kita terhadap guru. Jadi di sini adalah menggalakkan kembali disiplin positif. Karena disiplin positif ini pada saat ini kita berada di zona alfa, di mana anak-anak usia dini saja pegangannya yaitu mainannya HP, tontonannya di YouTube seperti itu. Nah, di sini terkadang budaya positif kita itu sudah terkikis. Terkikis itu lambat laun kalau misalkan kita tidak menggalakkan lagi atau kita tidak membangkitkan lagi, maka budaya positif itu akan hilang. Seperti itu. Jadi di sini posisinya saya tidak lanjutnya itu menggalakkan kembali agar budaya positif itu terangkat lagi. Jadi jangan sampai kalah kita dengan zona alfa saat ini. Jadi budaya itu harus tetap kita bangkitkan seperti itu. Kemudian yang keempat, membuat murid menjadi pemimpin pembelajaran. Seperti kita ketahui bahwasanya zona kita ini yaitu Merdeka Belajar, di mana Merdeka Belajar ini siswa kita harus kita melahirkan yang namanya siswa berprofil Pancasila, di mana salah satu isi dari profil Pancasila itu ialah menjadikan murid pemimpin pembelajaran, gotong royong, terus mandiri, berpikir kritis, itu adalah salah satu isi dari profil Pancasila. Nah, di sini saya membuat murid menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi, setelah dia menjadi pemimpin pembelajaran, maka dia akan mampu berpikir kritis. Terus dia memiliki rasa percaya diri. Jadi, pada waktu dia bertemu dengan teman-teman atau bergaul di masyarakat, maka dia tidak akan merasa malu lagi karena dia sudah tertanam yang namanya jiwa percaya dirinya. Yang kelima, tentu saja berkolaborasi bersama warga sekolah, membuat kesepakatan keyakinan sekolah dan berkolaborasi bersama murid untuk membuat kesepakatan keyakinan kelas. Jadi di samping itu kita juga harus tetap berkolaborasi bersama guru untuk membuat sebuah keyakinan kelas, dan juga kita harus membuat kesepakatan sekolah itu bersama-sama siswa kita. Kalau misalkan keyakinan kelas, tentu saja kita harus mengutamakan pendapat-pendapat siswa kita. Jangan kita mengutamakan pendapat kita. Anak-anak kalian harus datang pagi. Tidak. Tapi kita harus berkolaborasi bersama anak didik kita. Jadi cukup kita bagikan selembaran apa mau mereka, keyakinan mereka apa di kelas mereka. Misalkan ada yang saya ingin mengerjakan tugas tepat waktu. Ada itu seperti itu mungkin. Jadi keyakinan kelas itu timbul atau tercipta dari kesepakatan-kesepakatan antara siswa, pendapat-pendapat siswa. Dari pendapat-pendapat siswa itu bisa kita rangkum, kita simpulkan menjadi suatu keyakinan kelas.
Dengan begitu, kalau kita memiliki keyakinan, maka pembelajaran dalam kelas kita mudah-mudahan akan lebih efektif dan lebih aktif lagi. Nah, di sini dukungan yang saya perlukan atau saya butuhkan untuk melaksanakan tindak lanjut dari budaya positif adalah beberapa dukungan yang dibutuhkan, yaitu dukungan dari kepala sekolah, terus dukungan dari warga sekolah, terus dukungan dari dinas tempat. Nah, maksud di sini dukungan kepala sekolah tentu yang namanya lingkungan sekolah itu yang memimpin adalah kepala sekolah kita. Jadi kita harus koordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah kita. Apa yang harus kita lakukan. Nah, dukungan lain tentu saja yaitu guru-guru dan komite orang tua murid. Karena tidak mungkin suatu budaya positif itu bisa terbentuk kalau hanya kepala sekolah saja yang menjalankan. Tidak mungkin. Karena kalau misalkan kepala sekolah saja yang menjalankan atau guru saja yang menjalankan, maka tidak akan terwujud. Karena suatu lingkungan sekolah itu memiliki yang namanya struktur, diantaranya kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua murid. Itu peran-peranan yang harus kita memiliki dukungan dari mereka. Dengan begitu, peranan tersebut, maka budaya positif itu akan tercipta. Di samping itu juga, kita harus memiliki dukungan dari dinas setempat, seperti Korwil. Karena kalau misalkan kita setelah sepakat antara warga sekolah itu sudah menjalankan, masih tetap kita harus memiliki dukungan dari yang namanya Korwil. Karena tanpa pengetahuan Korwil, apa yang kita robah, apa yang kita lakukan, belum tentu menjadi bisa ditiru dengan sekolah lain. Kalau misalkan ada dukungan dari dinas setempat, maka kita bisa menjadi salah satu contoh sekolah model seperti itu. Mungkin seperti itu. Mungkin kita menjadi salah satu contoh penerapan budaya positif. Jadi mungkin sekolah-sekolah lain akan mengikuti kita seperti itu, Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini contohnya hal-hal yang saya lakukan. Yang pertama yaitu saya harus berkolaborasi, menyampaikan program-program saya tentang budaya apa atau hal apa yang harus dilakukan. Di antaranya ya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Di sini juga saya berkomunikasi atau berkoordinasi bersama guru-guru lain agar mereka tahu, agar bersama-sama nantinya untuk menggalakkan lagi atau untuk menimbulkan kembali yang namanya budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, di sini yaitu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang perlu kita lakukan di antara di sini ialah meminta siswa-siswanya mengemukakan hal-hal apa yang dibutuhkannya. Dengan begitu kita bisa membentuk keyakinan-keyakinan kelas. Hal yang pertama yaitu tentunya kita harus membagikan selembaran seperti yang saya lakukan, membagikan selembaran. Setelah membagikan selembaran, ya cukup kita tempel di papan tulis, terus kita analisis, kita simpulkan bersama-sama. Jadi terbentuklah suatu keyakinan kelas. Nah, ini pendapat-pendapat dari siswa-siswa saya, diantaranya ada imam yaitu menjadi kebersihan, terus ada Wilda Ekatama di sini pergi sekolah pagi-pagi, terus ada Anggun juga di sini mengerjakan tugas tepat waktu, terus Cecilia di sini mengerjakan tugas sekolah. Nah, ini kan pendapat-pendapat mereka. Dari pendapat-pendapat siswa ini bisa kita simpulkan, bisa kita sepakati. Maka kesepakatan kelas kami yaitu ada 5 butirnya. Butir pertama yaitu hadir tepat waktu di sekolah. 2 yaitu menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan. Ketiga itu menjalin pemimpin pembelajaran. Di sini ketiga ini menjadi pemimpin pelajaran ini masih tetap harus kami angkat karena siswa itu harus dilahirkan menjadi profil pelajar Pancasila sesuai dengan program-program dari kementerian kita yaitu Bapak Nadiem ya, Merdeka Belajar. Dan yang keempat, semangat belajar dan aktif dalam pembelajaran. Jadi siswa itu harus memiliki kesemangatan untuk belajar. Jadi mereka mengemukakan untuk memiliki semangat belajar. Terus di kelima itu mandiri dalam menyelesaikan tugas dan tepat waktu. Nah, ini dokumentasi aksi nyata saya seperti yang saya kemukakan, hal yang sangat sederhana yang hampir hilang di zonanya Alpha saat ini, zonanya perkembangan teknologi.
yang dimana seperti yang saya kemukakan tadi, yang setelah kita bahas bersama-sama tadi, bahwasanya anak bangun pagi-pagi yang mereka cari apa? HP, smartphone. Itu yang mereka cari. Ketika mereka menangis, apa yang mereka cari? HP, smartphone. Nah, di sini kita menanamkan lagi, jangan terlalu tergantung dengan HP atau smartphone. Jadi setiap pagi siswa itu tidak diperintah lagi telah mengambil sampah-sampah. Terus ketika ingin mereka masuk kelas, siswa-siswa itu sudah memiliki disiplin diri, sadar diri, mereka berbaris. Terus pada waktu masuk kelas juga mereka harus memeriksa kerapian, misalkan motong kuku seperti itu. Nah, di sini menanamkan disiplin pemimpin pembelajaran yang mandiri, berpikir kritis sesuai dengan kodrat zaman. Nah, di sini kodrat zaman ini sesuai dengan yang saya kemukakan pertama tadi, yang namanya merdeka belajar itu ialah harus menuntut siswa kita sesuai dengan kodratnya, kodrat zaman. Maka zaman saat ini zaman teknologi, maka siswa kita harus juga dikenalkan yang namanya teknologi. Mereka harus menjadi pemimpin. Jadi jangan gaptek seperti itu. Sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi kodrat zamannya di zona ini, mari kita manfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhannya. Terus sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Oke Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan dari saya mengenai hal-hal atau pengalaman saya dari budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu ingin bertanya atau mengalami masih penasaran hal apa-apa atau misalkan hal apa yang harus dilakukan atau kendala-kendala apa saja yang saya hadapi dalam penerapan itu, maka kami persilakan kalau misalkan ada sebagian ingin ditanyakan. Oh, yang jahat nau ai. Mungkin kalau misalkan untuk bertanya bisa menggunakan atau dari Bapak Ibu memiliki pengalaman dalam budaya positif lain, bisa kita berbagi juga di sini. Untuk melakukan tanya jawab bisa menggunakan angkat tangan, raise hand, atau juga bisa menggunakan fitur kita yaitu fitur chat. Seperti itu Bapak Ibu. Kami persilakan kalau misalkan memiliki masih tetap kebingungan. Ibu, kalau misalkan masih agak bingung, ini adalah salah satu contoh video restitusi yang hampir saya lupa kami tayangkan tadi. Ini adalah tayangan contoh misalkan kalau kita misalkan mendapat permasalahan-permasalahan, bisa kita simak sejenak.
Nah, Bapak Ibu, itu tadi merupakan salah satu contoh kegiatan untuk penerapan segitiga restitusinya. Aduh, kolomnya mak lancar. Kilo aja ya. Ya, sepertinya di sini ada yang raise hand ini. Ada pertanyaan. Mungkin dari Ibu Sri. Ibu Sri ini guru SMK 2 Indralaya. Alat dasarnya berarti Ibu Sri ini ilmunya banyak. Apalagi sepertinya Ibu Sri ini masih muda. Terima kasih Bapak Haris atas kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan terlebih dahulu ya. Mungkin ada sebagian yang memang udah kenal atau mungkin ada yang belum kenal, jadi perkenalkan dulu. Nama saya Sri Agustini, benar yang kata Bapak Haris bilang, saya dari SMK Negeri 2 Indralaya Utara. Dan program penerapan yang Bapak Haris sampaikan itu sangat menarik bagi saya. Dan terbesit juga jadinya ada pertanyaan nih. Dari Ya, silakan, Bu. penerapan program budaya positif yang Bapak lakukan di sekolah, Ya. kira-kira nih kendala atau kesulitan apa yang Bapak jumpai ketika melakukan penerapan budaya positif tersebut? Ya, benar kali. Um, Berarti di sini Ibu Sri bertanya, kendala apa atau kesulitan-kesulitan apa yang saya hadapi ketika saya menerapkan budaya positif seperti itu ya, Bu ya. iya, Pak. Kendalanya atau kesulitannya ya tentu saja karena penerapan ini baru, jadi siswa itu belum terbiasa atau belum eh, apa namanya masih baru mengenal yang namanya seperti keyakinan kelas itu kan masih baru-baru dikenal seperti itu. Jadi kendalanya siswa-siswa saya itu belum mampu atau kesulitan untuk menyesuaikan diri mereka. Nah, kalau misalkan untuk tingkat kesulitannya itu paling di situ, Bu. Kalau misalkan di sisi lain juga terkadang kala mereka mengalami kelupaan, misalkan keyakinan kelas kayak misalkan menjaga kebersihan, kan kadang-kala misalkan siswa itu yang namanya anak SD, Bu ya. Ya tentu saja ada sisi nakalnya. Jadi mereka tuh kalau misalkan ini waktu jam mereka piket, hari piket seperti itu, kadang lupa.
anak laki-lakinya cuman bisa misalkan main terus seperti itu, sedangkan yang piket itu balik-balik lagi ke siswa wanitanya, Bu. Jadi kendalanya di situ, kendalanya penyesuaian, terus penerapannya itu butuh waktu di sini. Kendalanya itu palingan butuh waktu penyesuaian, dan waktu itu butuh waktu untuk lama untuk penerapannya. Dengan begitu, kalau misalkan waktu lama itu, maka siswa itu lambat laun akan terbiasa dengan sendirinya seperti itu, Ibu ya. Mungkin ada yang lain ingin bertanya atau ingin membagi hal-hal yang baik atau positif lagi, kami persilakan Bapak Ibu. Terima kasih ya Pak ya atas jawabannya. Terus kalau misalnya siswa itu kan tadi kata Bapak suka lupa. Jangankan Ya, siswa kita sendiri aja suka lupa ya Pak ya. ya benar. Nah, apakah kita itu harus setiap hari jadinya harus mengingatkan seperti itu? Atau Enggak. gimana teknik Oh, Bapak? tekniknya itu tidak perlu kita ingatkan, Ibu, karena cukup kita misalkan bisa kita terapkan, misalkan kita membuat poster di dinding, bisa kita tempel di ruangan kelas kita, misalkan keyakinan kelas, seperti kita membuat yang namanya daftar piket, daftar pelajaran. Jadi di situ siswa itu selalu senantiasa membaca itu. Dan ketika kita mungkin sesekali juga bisa kita lakukan, Bu, misalkan mengingatkan pada waktu masuk pembelajaran, misalkan yang perlu kita ingatkan keyakinan kelas kita apa, seperti itu. Jadi awal-awal pasti itu yang kita lakukan, Bu. Jadi harus kita ingatkan. Sewaktu misalkan sehari atau 2 hari sekali kita ingatkan kembali untuk mengingatkan mereka. Jadi agar dengan begitu terbentuk, mereka tuh akan selalu tertanam. Oh, dan ketika mereka melihat jadwal atau jadwal pelajaran hari ini, data piket mereka juga sekalian mereka terkadang terbaca dengan keyakinan kelas. Jadi dengan sendirinya mereka akan tahu. Jadi siasatnya itu paling kita membuat poster atau bentuk-bentuk yang lain yang bisa kita tempel di dinding, atau kita bariskan bersama daftar piket atau daftar pelajaran, seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih Bapak. Dari pertanyaan ini, tanya jawab dengan Bapak, jadi saya dapat inovasi baru. Dan saya menganggap ya memang benar ya, kalau menggunakan poster, itu kan daya tarik terhadap Iya, siswanya itu lebih menarik gitu kan. Jadi benar, benar. siswanya itu pasti lebih ngelihat dikit poster itu, oh iya kita piket ya gitu kan, harus menjaga kebersihan dan sebagainya. Dan itu kayaknya inovasi yang harus saya pikirkan dan saya terapkan di sekolah saya. Terima kasih Bapak atas pengalamannya. Sama-sama, Ibu. Mungkin ada yang lain. Kalau misalkan masih kebingungan atau ingin bertanya, kami persilakan. Atau ingin berbagi juga, berbagi hal positif untuk rekan-rekan saya atau sesama kita di sini. Mungkin nanti ada lagi untuk tindak lanjutnya, kita bersama-sama untuk menerapkan budaya positif kita di sekolah kita masing-masing, agar sekolah kita senantiasa semakin maju dan semakin bagus. Siswa-siswa kita karakternya akan terbentuk atau terjalin dengan sendirinya, seperti itu, Bu. Gimana Bapak Ibu? Ya, ada Bapak Harmain baru muncul ini. Nah, ada pertanyaan lagi dari Bapak Harmain. Kepada Bapak Harmain, kami persilakan, Pak. Maaf Pak, masih ke-mute. Ya, gimmicknya masih ke-mute, Pak. Ini posisinya lagi malam, jadi banyak guru-guru yang lagi santai ini. Memang enak kalau misalkan gimmicknya malam. Tidak mengganggu jam kerja. Ya Pak, kami persilakan Pak. Bagaimana kedengaran suara saya? Alhamdulillah Pak, sudah kedengaran.
Iya. Silakan Pak. Kepada Bapak Ya, Abdul Hais, pada kesempatan ini saya mau bertanya masalah paparan yang sudah Anda sampaikan tadi. ya Pak. Dan ini saya ingin bertanya, bagaimana cara kamu menanamkan disiplin pada siswa? Menanamkan disiplin pada siswa. Pada siswa. Oke Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Cara saya untuk menanamkan disiplin pada siswa itu, terlebih dahulu saya harus mendisiplinkan diri saya dulu Pak. Oh Jadi iya, kalau iya. misalkan di situ ada keyakinan kelas saya yaitu datang di sekolah tepat waktu. Jadi sebelum waktu siswa saya datang, terlebih dahulu saya harus datang dulu, Pak. Jadi Iya. ketika saya datang terlebih dahulu, maka saya akan menjadi contoh. Jadi disiplin itu akan timbul dari siswa. Bapak saya saja datangnya lebih pagi daripada saya, sedangkan Bapak guru saya ini rumahnya jauh dari sekolah, sedangkan saya lebih dekat. Jadi kenapa saya tidak bisa mampu menurut atau meniru yang Bapak guru saya lakukan seperti itu. Jadi saya harus mendisiplinkan diri saya terlebih dahulu, Pak. Jadi Oh, saya akan menjadi contoh dari anak didik saya itu sendiri. Jadi kita harus mendisiplinkan diri kita dulu, baru bisa dicontoh. iya, iya. Terima kasih Pak Haris. Ya, sama-sama, Pak. Mungkin ada yang lain atau tidak ada lagi. Kalau misalkan tidak ada lagi, maka apa namanya forum diskusi atau kegiatan kita pada malam hari ini mungkin saya akan cukupkan sampai di sini dulu. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan pembelajaran kita pada malam hari ini mengenai budaya positif, bagaimana cara kita menumbuhkannya di sekolah kita masing-masing. Mungkin saya tidak bisa menyapa satu persatu, yang jelas di sini ada kepala sekolah saya, terima kasih sudah sempat hadir. Ada tadi Bapak Harmain juga dari guru SD 5 Pemulutan Selatan, saya ucapkan terima kasih. Ada Ibu Sri dari SMK Negeri 2 Indralaya, terima kasih. Ada Ibu Tridewi Kartini, kalau tidak salah dari SD 8 Pemulutan. Ada Pak Robinson. Ini Pak Robinson ini dari SD 3 Pemulutan Selatan, satu kecamatan berarti dengan kami. Ada Ibu Anita dari Palembang ini, terus ada Ibu Herawati telah menyempatkan diri walaupun dia punya banyak kesibukan, tapi tetap masih menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan ini. Ibu Herawati ini kalau tidak salah ingat masih tetap di Bandung, Bu ya. Terus ada Ibu Juliana. Di sini Ibu Juliana ini orangnya ini berada di Bengkulu. Terima kasih Bu sudah sempat hadir, meluangkan waktunya dihadir di kegiatan kita pada malam ini. Di sini juga ada Pak Fauzan dari OKI. Terima kasih juga Pak karena sudah sempat hadir jauh-jauh dari OKI, sempat mampir di ruangan virtual kita untuk menyimak berbagi budaya positif kita. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya boleh dinyalakan dulu kameranya Bapak Ibu agar bisa kita foto bersama untuk dokumentasi ya.
Silakan dinyalakan. Masih ada yang ya. Ini Ibu ya. Alhamdulillah. Ternyata guru-gurunya muda-muda ini. Pak Ati berenergi semua ini. Oke, saya minta put. Satu, dua, mengaktifkan tadi. Satu, dua. Masih proses. Sekali lagi Bu, Bapak Ibu, gayanya gaya bebas. Iterasi boleh, jempol oke. Satu, dua. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah sempat hadir di dalam forum kegiatan kita pada malam hari ini. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh.